Kenaikan Tuhan pertama-tama mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit ini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka Ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Dalam kalender Gereja Katolik, hari ini mengantar kita untuk merenungkan kepergian Yesus Kristus dari muka bumi ini ke surga. Bersama dengan para kudus di surga, para malaikat kudus, kita bersyukur sambil memuji keluhuran Allah Tuhan Maha Kudus dalam diri dan menebus kita dari segala kekeliruan, mengangkat kita menjadi anak-anak kekasih Allah. Pada kesempatan ini kita telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita, umatnya, sebab Ia tetap hadir di tengah kita, namun dalam bentuk yang berbeda. Dari saat ketika Ia masih hidup dan berkarya di Palestina sebelum wafatnya, Yesus Kristus kini hadir di tengah-tengah kita dalam macam ragam cara dan bentuk. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilih, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita.
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dan namanya berita tentang pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mengkirakan Injil Tuhan. Setelah kebangkitan Kristus pada hari ketiga dan berhitung dari situ sampai tiba hari ini, kita sudah memasuki 40 hari lamanya Yesus tinggal di antara kita sesudah kebangkitan. Dan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid dengan berbagai cara. Dan marilah kita renungkan itu, dan terutama hari kenaikan pada hari ini. Kita lihat secara berurutan kisah para rasul dan juga Injil Lukas hari ini. Karena kisah para rasul dan Lukas menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini dua ayat dari buku berbeda yang sama-sama bicara tentang Rasul Paulus, maka kita harus berbicara tentang Rasul Petrus. Maka sering di dalam gereja Katolik itu pesta untuk Petrus itu harus digabungkan dengan Paulus. Paulus itu harus digabungkan dengan Petrus. Jadi ada yang intinya adalah orang-orang pengikut Kristus, tetapi bukan khusus orang Yahudi yang wajib harus menerima tradisi sunat. Bapak Ibu mesti sedikit fokus di sini. Tradisi sunat, orang-orang Yahudi Anda mengikuti Kristus tetapi harus mengikuti tradisi sunat. Sementara Paulus yang juga adalah orang Yahudi, tetapi dia juga adalah generasi orang Romawi, orang Roma. Dia itu berpastoran di luar dari tradisi orang Yahudi. Anggaplah yang bersunat itu, kita beri contoh yang gampang itu, yang bersunat adalah orang Dayak. Orang-orang itu bisa menerima tradisi sunat itu. Maka Paulus adalah orang yang mempertahankan begini. Argumennya seperti ini. Dia katakan bahwa lebih baik orang itu mengikuti Kristus tanpa harus disunat daripada kita berurusan dengan ritus-ritus yang tidak berkualitas sambil menghilangkan orang-orang yang mau mengikuti Kristus. Maka di situ kelompok Petrus itu kalah dalam argumen ini. Dengan demikian, pembagian itu harus dimulai. Petrus dengan kelompoknya itu mulai kewartanya di seputar Yerusalem, Samaria, Yudea dan seterusnya. Tetapi Paulus itu membuat kewartaan jauh di luar dari kelompok itu. Mulai keluar dari wilayah-wilayah luas itu dan mulai mewartakan dengan argumen seperti ini. Ada mengikuti Kristus, tetapi tidak harus mengenalkan diri dan menyatakan sadar semua. Aku percaya. Ekaristi, kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Sekarang menjadi tugas gereja untuk bersaksi mengenai Kristus ini kepada dunia. Akan tetapi, Kristus tetap menyertai seluruh hidup dan perutusan gereja melalui kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari raya Pentakosta.
Dia memecah-mecahkannya lalu bertanya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia pula sesudah perjamuan dia mengambil diam. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada Allah, berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku yang perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Segala macam atas bumi seperti yang sudah bila kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi bersabdalah, tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Kami telah merayakan kenaikan putra-Mu ke surga untuk membuka jalan kebenaran bagi kami. Semoga kami setia dalam pikiran kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya sehingga suatu saat nanti Engkau berkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Bapa.